أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم القيامة قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Yang saya hormati Bapak Amri selaku Ketua DKM dan jajarannya, yang saya hormati Bapak Khotib selaku Imam Tetap. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan dalam kehidupan. Tidak lupa hadirin jamaah masjid atau bapak-bapak yang ada di masjid dan bapak ibu yang ada di rumah serta para pemirsa itu. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai macam bentuk kenikmatan, baik nikmat zahir maupun nikmat batin, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam kami limpahkan kepada junjungan Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membina umatnya dengan penuh rasa kasih sayang. Hadirin jamaah yang berbahagia, ini saya lagi baca-baca Tibbun Nabawi, pengobatan menurut Rasul. Kalau orang-orang dulu itu kan mengambilnya itu secara simpel saya, makanya kadang-kadang ada salah tubuh. Jadi kalau ada bintang terus nanti ada penyakit, dibilangnya tahayul, padahal itu benar Pak. Ada bintang-bintang yang letaknya itu tidak sebagaimana mestinya, itu berpengaruh terhadap bumi. Jadi pergeseran yang ada itu mempengaruhi bumi kita, karena sinarnya itu bisa ekstrim. Karena ekstrim maka ada tumbuhan ataupun hewan yang tidak tahan. Karena tidak tahan maka menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang lain itu bisa jadi virus. Nah ini yang kadang-kadang kita itu kok tahayul gitu ya. Tapi orang-orang dulu itu belajar itu gampangnya saja sih Pak ya. Kalau orang-orang dulu itu gampangan. Jadi kalau melihat bintang yang ada di atas gitu ya, itu wah ini akan ada seperti ini. Nah ini yang kadang-kadang tidak dijabarkan. Padahal kedekatan rembulan dengan matahari itu menimbulkan pasang surutnya lautan. Itu benar adanya. Nah itulah, karena orang-orang dulu itu kan pakainya singkatan-singkatan ya Pak ya. Kalau orang duduk di pintu pamali gitu ya bilangnya, disimpelkan aja gitu. Ini kan iya. Ya padahal yang memang ketika duduk di situ ada orang lewat kesana, bisa jadi nggak dijabarkan. Oh ya, itulah makanya kita itu harus arif ya, melihat keadaan-keadaan yang ada. Orang-orang tua kita dulu dengan menarik kesimpulan pernyataan seperti itu, jangan cepat-cepat menilai negatif ya. Nah ini kita harus arif benar-benar. Kalau orang itu arif maka kita itu enak hidupnya ya. Jadi yang seperti ini ada gejala-gejala yang ada kaitannya dengan planet-planet yang lain yang ekstrim. Nah itulah kehebatan Rasul menjabarkan begitu gamblang semuanya itu sudah terjadi. Jadi ada kaitannya antara satu planet dengan planet yang lain. Tumbuh-tumbuhan ternyata ada yang tidak tahan.
terhadap panas suhu yang sekian derajat. Ada yang hidupnya di tempat-tempat tertentu. Ada yang hidupnya itu memang dia itu suka dengan panas. Kurma ya Pak ya. Ya ini kan karena terjadi suhu yang ekstrim berpindah satu tempat ke tempat yang lain. Ya kayak kemarin-kemarin kan kita hujan es ya Pak ya. Kita kaget Pak. Siapa yang nyambitin rumah? Setelah saya keluar, jempol-jempol gede. Oh, hujan es. Kan nggak pernah, jarang sekali. Mungkin pernah, tapi jarang sekali. Nah ini keadaan yang seperti ini mengubah keadaan tumbuhan, hewan. Nah ini yang menjadikan mereka itu berubah secara total. Akan menimbulkan sesuatu yang lain, bisa mengantarkan penyakit kepada manusia atau manusia kepada yang lain, seperti itu. Nah inilah, jadi kita harus arif menyikapi orang-orang tua kita ketika menyatakan sesuatu ada anu, itu jangan langsung tahayul, jangan seperti itu. Ini ada orang organisasi tertentu gitu ya, kalau ada suatu kota selalu tahayul gitu. Itu ada yang seperti itu. Kita harus yuk kita teruskan kaji kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
sebelumnya itu di sana menjelaskan tentang turunnya air. Jadi wa anzala minas samaa'i ma'an biqadar katanya. Jadi Allah menurunkan air itu dengan ketentuan, dengan takaran. Karena apa? Ada yang disimpan dalam perut bumi. Yang disimpan di perut bumi sudah barang tentu itu untuk keperluan manusia. Tidak hanya manusia, hewan. Tidak hanya hewan, tumbuhan. Semua makhluk ciptaan Allah itu disediakan karena perlu terhadap air. Ini luar biasa kalau Allah ya. Kalau Allah itu melihat apa yang dibutuhkan oleh makhluk maka dimurahkan. Ya kan? Udara diperlukan oleh semua makhluk, murah disiapkan oleh Allah. Air diperlukan oleh manusia, dimurahkan oleh Allah. Manusia malah kebalikannya ya Pak ya. Kalau diperlukan orang banyak mahal harganya gitu ya. Itulah manusia. Ini makanya kalau manusia itu mengikuti Allah dalam penciptaannya itu luar biasa. Ya karena itulah hanya ahli-ahli ibadahlah yang akan mengikuti apa-apa yang dicontohkan oleh Allah. Ketika dia itu menghadap Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, maka mencoba tanamkan sifat kedermawanan. Sifat kedermawanan itu manfaatnya banyak Pak. Ya jadi di sana menjadikan orang itu saling suka menyukai, saling sayang menyayangi, kedermawanan. Orang itu tertutup aibnya. Kalau orang itu mempunyai sifat kedermawanan. Ya kalau orang pelit ya sebaliknya, banyak yang benci, aibnya terbuka kemana-mana. Nah inilah orang-orang yang mempunyai sifat kedermawanan. Jadi hakikatnya Allah turunkan air itu adalah rahmat. Rahmat bagi makhluk semuanya. Karena Allah menciptakan itu penuh dengan perimbangan, penuh dengan keharmonisan. Nah di sini dijelaskan bahwa adanya air masuk ke dalam perut bumi, ya sesungguhnya Allah bisa saja tidak hanya dimasukkan dalam perut bumi, tetapi dihilangkan semuanya. Bisa Allah, karena Allah adalah Qadir, mempunyai sifat sebagai yang berkuasa. Dasarnya Allah punya sifat Rahman Rahim, maka di sana ketumbuhan itu menjadi berkembang, menjadi berbuah. Untuk hewan-hewan juga demikian. Ada tumbuhan yang punya buah untuk keperluan manusia, untuk makan. Terus ada lagi yaitu sebagian air yang utuh untuk minum. Begitu juga hewan-hewan. Hewan-hewan yang ada dia bisa mengambil manfaat dari air, dari tumbuhan yang hidup dari sana, dia dimanfaatkan untuk manusia. Air susunya, dagingnya, tidak hanya itu untuk keperluan manusia di dalam memenuhi hajat hidupnya. Kalau dulu ada apa itu pedati, tahu Pak? Tahu ya Pak ya? Kalau anak-anak sekarang nggak tahu ya Pak ya? Pedati. Sado, kalau sado masih tempat rekreasi masih ada ya Pak ya? Dokar. Itu dengan kuda. Nah kalau uluku Pak? Masih tahu ya Pak ya? Nah iya, baja. Nah itu untuk keperluan berbuah manusia. Jadi itulah Allah ciptakan itu seperti itu. Nah ini penuh dengan keseimbangan. Ya kalau sekarang kan yang siapa yang cepat, siapa yang dapat ya. Udah kejar-kejaran pakai mesin Pak. Ya kalau dulu tuh enggak, santai. Makanya kebersamaan itu dipanggul bersama. Orang yang nggak punya ikut nyangkul tanah. Kalau sekarang kan enggak, pakainya traktor, udah mirip kayak Eropa. Nih kalau sudah seperti ini, orang-orang yang mohon maaf, orang-orang yang nggak punya lahan tanah mau kemana? Ditambah lagi datang lagi dari luar. Aturan-aturan yang ada mohon maaf kok kurang berpihak kepada orang kecil.
Nah ini yang semestinya dijaga, karena kebanyakan orang kita ini kan mohon maaf dalam tanda kutip itu di bawah rata-rata, di bawah rata-rata. Yang mesti dipikirkan di bawah rata-rata. Ya itulah keadaan di kita. Ya, jadi di sini ada untuk keperluan manusia berupa minum, bahkan dagingnya, manfaat untuk kerja anak dan seterusnya. Nah diteruskan di sini wa 'alaiha wa 'alal fulki tuhmalun. Kok muncul ada pernyataan ragu? Oh ternyata nanti ditegaskan oleh Al-Quran bagaimana Nabi Nuh alaihi salam menyikapi umatnya. Jadi kalau yang pertama jelas Allah turunkan air untuk keperluan makhluknya di sana untuk menjaga keseimbangan dan seterusnya. Tapi kenapa bisa menjadi bencana? Ya, kenapa air itu yang diturunkan oleh Allah sesungguhnya awalnya yaitu untuk keperluan makhluknya, tetapi tiba-tiba menjadi bencana. Ada apa? Nah inilah. Jadi kalau kita lihat pernyataan Nabi Nuh alaihi salam ya, walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullah ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun. Walaqad arsalna, sungguh aku turunkan, aku utus Nuhan Nabi Nuh ila qaumihi kepada kaumnya. Faqala, maka dia pun berkata, ya qaumi, hai kaumku, u'budullah, sembahlah Allah. Malakum min ilahin ghairuh, yang tidak ada Tuhan bagimu kecuali Dia Allah. Afala tattaqun, tidakkah engkau kalian semua itu takut? Nah ini perlu diketahui yang banyak. Sering saya sampaikan, sejarah itu bergulir kayak per, Pak. Jadi kejadian masa lalu bisa terjadi di masa sekarang. Orang disuruh menghamba kepada Allah, masih banyak orang yang nyari ke tempat-tempat yang tidak diperkenankan oleh ajaran agama. Masih banyak orang-orang yang lari ke dukun. Masih banyak orang yang lari ke tempat-tempat pesugihan, ke gunung-gunung, ke tempat-tempat yang dianggap sihir. Tahu sihir, Pak? Menakutkan. Nah ini yang dianggap jadi Tuhan. Banyak orang yang seperti itu. Ini kayak di apa itu Pak, di internet itu yang populer itu yang aneh-aneh ya Pak ya. Bisa bukan yang aneh-aneh gitu. Padahal orang itu mendekat dukun nggak boleh Pak. Tapi aneh Pak, dukun kalau sekarang itu apa itu jinnya kelihatan, kuntilanaknya kelihatan. Iya kan Pak ya? Kuntilanak dipegang kepalanya diem. Dan dia senang disot gitu ya. Aneh gitu. Ya teman sekarang itu orang suka dibohongi ternyata. Ya jadi ya itulah manusia itu suka dibohongi ternyata. Ya anehnya lagi anak-anak kita itu ya Pak. Ya tidak semuanya di mana-mana gitu ya. Main TikTokan gitu ya. Yang aneh-aneh gitu. Jadi ya nggak tahu nyanyi sastri atau nyanyi apa gitu ya. Ya itulah keadaan kita itu, cari yang aneh-aneh itu banyak orang yang seperti itu. Dan aneh juga itu yang disukai oleh kebanyakan orang. Ya kalau yang lurus-lurus aja itu ya hanya beberapa, sangat-sangat susah. Ya jadi di sini para rasul itu disuruh untuk mengingatkan umatnya, orangnya yang berada di sana untuk menyembah Allah. Karena apa? Karena mereka itu banyak yang menyembah berhala. Faqala al-mala'ul ladzina kafaru min qaumihi ma hadza illa basharun mislukum yuridu an yatafaddala 'alaikum walau syaa Allahu la anzala malaikatan ma sami'na bi hadza
ini adalah dari orang-orang yang nentang. Nanti dari orang Quraisy pun ada al-malau min Quraisy, pemuda-pemuda dari orang Quraisy. Nah ini al-malau itu orang-orang pemuda. Alladzina kafaru min qaumih. Siapa al-malau itu? Alladzina rupanya orang baik. Kafaru yang pada mengingkari min qaumihi dari kaumnya. Maka apa ini? Illa basyarun, kecuali sekedar manusia. Basarun, manusia yang kayak apa? Mislukum, sama dengan kalian. Tapi ada apa? Yuridu ayyatafaddala alaikum. Dia itu berkehendak ingin diutamakan atas kalian. Walau sa'allah, andaikan Allah berkehendak, la anzala malaikat, maka Allah akan turunkan malaikat. Ma sami'na bihadza, aku tidak pernah mendengarkan ini. Ya, belum pernah mendengarkan ini ada seorang yang mengaku sebagai nabi. Bihadza, dengan ini, fi abainal awwalin, terhadap bapak-bapakku, nenek-nenek moyangku terdahulu. Ya, jadi ketika Nabi Nuh alaihi salam itu menyampaikan dakwahnya, orang-orang yang mapan, Pak, orang-orang yang sudah establis itu istilahnya dalam bahasa kerennya, yang sudah kokoh dari apanya? Ekonominya, jabatannya, kedudukannya. Mereka itu menyatakan Nuh itu bukan siapa-siapa. Nuh itu ya sama dengan kalian. Cuma apa? Kepengen dianggap mulia. Nah inilah kalau orang-orang yang al-malah, orang-orang yang mapan, ketika datang orang yang membawa ajaran yang benar, itu dituduhnya macam-macam. Macam-macamnya apa? Ada kekhawatiran pengaruhnya dia kalah dengan Nabi. Maka dia menuduh bahwa Nuh kepengen jadi pejabat, Nuh pengen jadi pemimpin, Nuh pengen macam-macam seperti itu. Kan tidak sedikit ya Pak ya, kalau muncul ada orang yang ikhlas gitu ya, orang yang tulus, oh jangan dikira tuh, ya nanti juga pengen nyalon lurah. Ini yang kayak gini jadi pancatan dosa Pak. Kalau orang itu beramal terus jadikan pancatan, jadikan tangga, naudzubillah, jangan seperti itu. Makanya sekarang itu kan kacau karena agama jadikan tangga untuk naik ke puncak gunung gitu Pak, yang lebih tinggi lagi. Nah ini yang bahaya Pak. Dan orang-orang Islam itu kan mohon maaf, kalau dia itu diceritakan dengan masalah agama, karena ini berkaitan dengan keyakinan, maka mudah meyakini, oh dia kalau dia orang benar. Dohirnya ya Pak ya, dohirnya saya nggak tahu akhirnya. Nah ini yang jadi pancatan itu yang tidak boleh. Kalau memang dia itu beribadah ya sudahlah, memang ini ibadahnya seperti ini. Ya ini kan negara itu kacau itu kan karena ada agama yang dijadikan tangga, maka jadi kacau. Ya jadi kacau. Nanti akan ada apa itu penjelasannya. Ya, jadi penggede kafir itu menyatakan demikian, bahwa Nuh itu bukan siapa-siapa, manusia seperti kalian. Dia hanya apa? Ingin dia itu diutamakan, ingin dihormati, ingin diangkat, mempunyai kedudukan dan sebagainya. Walau Allah, dan dia orang-orang al-malau itu berkata, kalaulah Allah berkehendak, la anzala malaikat, akan turunkan malaikat. Masa mikna bihadza, aku tidak pernah mendengarkan ada orang yang mengaku utusan. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini semua sudah seperti ini fi abainal awwalin. Sudah aturan itu sudah jalan semenjak nenek moyang. Ya, jadi kalau kita perhatikan Pak, negara itu Islam itu tidak berpengaruh. Itu karena ada beberapa unsur. Idza hammat ummati ad-dunya. Dunia itu apa? Dijabarkan dalam hadis karena waktu itu adanya dinaron wa dirhaman. Iya,
Kalau sekarang ya rupiahan buat dolaran gitu ya, dolaran gitu. Nah, jadi ketika orang itu cita-citanya dunia ini dijelaskan di sana itu akan pamor Islam itu akan hancur. Ya, jadi di sana itu dinyatakan nusiat minha haibatul Islam. Jadi orang itu Islam itu akan dipisahkan. Yang sebenarnya keagungan Islam itu akan dijauhkan. Padahal sudah dinyatakan oleh Rasul, al-Islam ya'lu wa la yu'la 'alaihi. Islam itu tinggi dan tidak ada lagi yang meninggikan lagi. Yang lebih tinggi dari Islam itu ada. Ya, Islam itu ternyata ya hancur itu oleh umatnya sendiri. Karena apa? Penggede-penggedenya itu urusannya bukan karena Allah, tetapi dinaron wa dirhaman, uang dan dolar. Nah inilah maka jadi hancur. Saya yakin kalau usah dijabarkan sudah paham semua ya. Kalau dijabarkan nanti nyerempet. Nah, ya mestinya kalau kajian untuk anak muda Pak, itu kajiannya hadis, tanamkan idealisme, maka dia akan muncul kemurnian dalam berpikir. Ini kadang-kadang kalau berorganisasi Pak, itu sesuatu yang semestinya disampaikan kepada anak kecil. Anak kecil itu kan, katakan organisasi itu kan ada kader-kadernya ya Pak ya, ada yang bagian anak kecil, itu sampaikan kepada mereka. Anak kecil menyampaikan lagi kepada yang lain dengan polosnya, kalau kamu dukung si A nanti akan memperoleh ini. Ya Allah, anak kecil polos, sangkanya itu nggak berefek gitu kan ya, ternyata berefek. Nah makanya kalau anak-anak kecilnya ajarkan bagaimana menafsirkan Al-Quran, bagaimana menjabarkan Al-Quran, bagaimana membaca hadis, disuruh menghafal. Karena apa? Al-Quran ini ada ajaran yang ideal, ajaran yang terbaik. Dan ini tidak hanya umat Islam yang mengaku, umat-umat yang lain mengaku bahwa ajaran Islam adalah ajaran yang ideal. Ada konsep akidah, ada konsep ibadah, ada konsep akhlak, ada muamalahnya. Tata kehidupan manusia, baik kehidupan dengan Allah maupun dengan sama manusia, sudah diatur. Nah ini hadirin jamaah Masjid At-Taubah yang saya cintai. Nah inilah yang berikutnya. Idza turikat itu tinggalkan ya. Idza turikat al-amru bin nahyi, al-amru bil ma'ruf. Idza turikat al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, hurrima barakatul wahyi. Ketika orang itu meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, maka diharamkan keberkahan Al-Quran. Ya, kalau orang itu sudah tidak ada lagi yang amar ma'ruf seperti masjid sini Pak, mengingatkan, ngaji, sudah nggak ada. Nah ini nanti akan tidak ada artinya Al-Quran ini, nggak ada keberkahannya dari Al-Quran ini. Ditambah lagi nahyi anil munkar. Kalau keduanya ini sudah tidak ada, orang yang amar ma'ruf nggak ada, nahi munkar nggak ada, maka haram keberkahan Al-Quran itu turun. Naudzubillah. Ya udah, kalau sudah seperti ini, wal apa aja dimuntah. Bukan hanya orang itu makan apa, tapi makan siapa Pak? Kan repot Pak. Kalau orang kaya itu kan makan apa hari ini gitu. Kalau sebangsa harimau itu kan makan siapa hari ini gitu, makan teman. Nah ikan makan apa? Nah ditambah lagi Pak, yang paling mengerikan Pak, idza tasabat ummati, apabila umatku ini sudah caci maki. Kan banyak yang banyak. Ya, kadang-kadang prihatin Pak, di antara orang alim dengan orang alim merendahkan satu dengan yang lain.
mengaku yang paling benar itu. Ngapain kerja? Ada yang seperti itu. Sakotot bi'adilina. Kalau umat Islam itu sudah caci memaki antara satu dengan yang lain, maka dia itu tidak ada lagi pantauan dari mataku, kata Allah. Ini kalau sudah tidak ada pantauan dari Allah, itu mau apa? Kita ini kan berbuat baik ini, berbuat mau berjamaah, mau berinfak, mau menabung untuk berkurban, mau memperbaiki keadaan masjid kita yang bocor. Ya karena apa? Karena bantuan Allah. Kalau tidak punya bantuan Allah, cuek. Walaupun dekat masjid, cuek. Ya, khatamallahu ala qulubihi. Dia akan tertutup hatinya. Karena apa? Karena kesombongannya. Nah ini, ya mohon maaf ya. Orang tidak berbuat itu kan karena ada kebodohan, itu kan ya ada ya. Karena yang ada. Ada juga karena kesombongan. Kalau kebodohan itu Allah akan mengampuni cepat karena tidak tahu, bahkan mungkin Allah memaafkan. Tapi kalau kesombongan, nah ini siapa yang ada dalam hatinya ada kesombongan sebesar darah, maka nerakalah tempatnya. Nah inilah makanya jangan kita itu ikuti orang-orang yang seperti itu, akan menjadikan suramnya Islam, akan menjadikan kita ini hancur, tidak ada bantuan dari Allah, tidak akan turun rahmat dari keberkahannya Al-Quran ini. Ya, kita teruskan. In huwa illa rajulun bihi jinnah, rajulun bihi jinnatun fatarabbasu bihi hatta dia illa rajulun, kecuali hanya sekedar orang bihi jinnah, dengan pengakuannya dia itu gila. Nah ini orang-orang penggede itu menyatakan seperti itu. Fatarabbasu, maka tunggulah bihi dengannya hatahin pada waktu tertentu. Nah ini Nabi Nuh alaihi salam itu berjuang, itu gampangannya sampai 1000 tahun ya Pak ya. Ada 950 tahun lamanya berdakwah. Bayangkan Pak. Ya, dakwah itu sampai 950 tahun lamanya. Tapi apa? Dapatnya ejekan dari kaumnya yang menuduh bahwa Nuh itu orang biasa, malah dia itu ingin menanamkan pengaruh, ingin memperoleh kedudukan dan seterusnya. Ini yang menjadi sakit bagi Nabi Nuh. Aku disuruh untuk ya Allah. Sampai Nabi Nuh itu menyatakan dengan penyesalannya kepada Allah. Inilah para nabi Pak ya. Para nabi itu ketika mengadu kepada Allah tidak macam-macam Pak. Dengan mengadu kepada Allah, dengan memanjatkan yang terbaik, paling minta pertolongan Pak. Meminta pertolongan. Nah inilah pernyataannya. Qala rabbi surni bima kadzabun. Ya Allah ya Rabbi, tolonglah aku dengan pendustaan mereka terhadapku. Sakitnya luar biasa Pak. Kalau orang itu didustai oleh teman sendiri, oleh saudara-saudaranya, oleh kaumnya, itu sakitnya luar biasa. Ini kata-kata ini simpel banget. Para nabi itu dengan pernyataan yang simpel. Ya karena apa? Para nabi itu adalah orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pintar. Maka ketika mengadu kepada Allah tidak macam-macam dengan pernyataan qala rabbi surni bima kadzabun. Sudah seperti itu baru Allah sampaikan fa'aulayna ilaihi anisna'il fulki bi a'yunina wa wahyina. Maka aku wahyukan kepada Nabi Nuh anisna'il fulki, untuk membuat perahu. Dengan apa? Bi a'yunina, dengan pantauanku, dengan perhatianku, wa wahyina, dan wahyu yang aku berikan kepadanya. Ya, jadi perahu yang dibuat oleh Nabi Nuh itu belum ada contohnya Pak. Jadi tidak menduplikasi. Memang ini diajarkan oleh Allah. Kalau akal manusia nggak mungkin. Bagaimana daya tarik yang ada di bumi dengan
dengan daya tarik yang ada airnya, ditumpangi lagi dengan bawaan-bawaan yang banyak. Ya, waktu itu belum sampai Pak pikiran manusia. Baru ditemukan itu kesini-kesini. Baru abad-abad ke-17, 18 baru temukan. Ya kalaupun ada dulu itu ya sederhana banget, kayak tongkang gitu ya Pak ya. Ya kalau yang sederhana banget yaitu kelapa gitu Pak ya, dicobek-cobek gitu kan ya. Nah itu untuk mencari ikan gitu ya. Terus orangnya duduk di sana dikasih bambu seperti itu dengan kesederhanaan. Ini besar Pak. Nah dijelaskan lagi, fa idza jaa amruna wa faratan nur fasluk fiha min kullin zawjayn isnaini wa ahlaka illa man sabaqa alaihi alqawlu minhum. Nah di sini fa idza jaa amruna, ketika datang urusan wa faratan nur, dan di sana itu dapur-dapur Pak yang dulunya ngebul memancarkan air gitu. Fasluk fiha min kulli zawjayn isnain, maka masukkanlah berpasang-pasangan masing-masing. Nah ini masing-masing itu di sana ada dua pasangan ciptaan Allah diselamatkan. Ya, wa ahlaka, dan keluargamu. Nah ini dinyatakan illa man sabaqa alaihi alqawlu minhum, kecuali yang sudah saya tetapkan. Nah ternyata istri Nabi Nuh itu ada 4 Pak. Yang satu itu dengan Kan'an, itu yang tidak mau ikut, yang tidak mau ikut kepada Nabi Nuh. Jadi ketika Kan'an itu dimintakan, hai anakku masuklah dalam perahu ini. Enggak ayah, saya mau naik kelapa. Enggak cukup. Enggak ayah, mau naik gunung. Enggak cukup. La asal yaum, tidak ada lagi kecuali pertolongan Allah, sehingga dia terkanyut ketika ombak besar diikuti apa itu ombak gede yang mengikuti di belakang laut Nabi Nuh alaihissalam. Jadi di sini ini dihabarkan 3 istrinya itu ikut dan 3 anaknya, yaitu Ham, Syam, dan Yafis. Dan inilah Ham, Syam, dan Yafis ini yang nantinya akan tersebar ke berbagai pelosok pulau yang ada. Turunlah keturunan-keturunan yang berbagai macam bentuknya. Nah inilah keluarga Nabi Nuh alaihissalam. Ya ahli Nuh. Tetapi yang sudah disebutkan jangan. Artinya yang tidak seiman, yang tidak seakidah, jangan diikut sertakan. Nanti di akhirat itu yang dinyatakan persaudaraan itu seiman Pak. Kalau yang tidak seiman itu bukan persaudaraan. Maka disitu dinyatakan wala tu'atilni bil ladina zalam. Ya udahlah, enggak usah dibicarakan lagi terhadapku orang-orang yang berbuat zalim. Innahum mughraqun, bahwa sesungguhnya mereka itu akan dikanyutkan. Ya itulah air Pak ya. Air memberikan manfaat, ternyata air juga menjadi musibah ketika manusia itu melawan ketentuan Allah, melawan para ulama yang warasatul anbiya. Wa idzastawaita anta wa ma'ak wallahu a'lam bissawab. Itulah yang dapat kami pagi hari ini. Sudah barang tentu yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya semata. Wabillahi taufiq wal hidayah wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.